fans pemantik SMP Negeri 36 Surabaya. Selamat siang semuanya. Kita dari Jumat yang berbahagia ini kita memiliki bintang SMP Negeri 36 Surabaya. Siapa lagi kalau bukan ketua OSIS kita yang tercinta. Siapa mas namanya mas? Perkenalkan, nama saya Brian Arundayana Raria dari kelas 8E. Oke, jadi Mas Brian ini adalah ketua OSIS SMP Negeri 36 Surabaya yang sudah menjabat hampir setengah tahun ya Mas ya? Kurang lebih setengah tahun. Dan Mas Brian ini itu adalah sosok yang menginspirasi bagi teman-teman yang ada di 36 ini. Bisa diceritakan Mas, rutinitasnya di SMP 36 ini gimana? Di SMP 36 sendiri sebenarnya dulu nggak ada niatan masuk sini, tapi ya rencana Tuhan kan lebih baik, jadi alhamdulillah bisa jadi ketua OSIS. Dulu sebenarnya awal-awal itu hanya kepingin jadi anggota, jadi ketua sekbid, tapi alhamdulillah bisa jadi ketua di SMP Negeri 36 Surabaya. Sangat bagus sekali. Tapi sebelum kelas 8 ya, pas kelas 7, Benar. kelas 1 SMP, Mas Brian pernah jadi OSIS apa enggak? Iya, kelas 1 SMP kelas 7 dulu di sekbid 4 sebagai anggota. Sekbid apa? Sekbid apa? Prestasi akademik. Prestasi akademik guys. Makanya sekarang Mas Brian sangat berprestasi ya, sampai jadi ketua OSIS di 36. Amin. Oke. Terus rutinitasnya di 36 ini gimana? Apa? Rutinitasnya sehari-hari. Sehari-hari. Ya, aktivitas sehari-hari gimana di Ya, 36 ini? sehari-hari ya seperti biasa, seperti siswa-siswa yang lain. Kalau ada rapat ya rapat. Kalau ada persiapan event kita event. Sebelum event kita rapat juga. Setelah event kita evaluasi dengan anggota-anggota yang lain, dengan teman-teman yang lain, dengan pembina termasuk juga. Kalau untuk setiap hari ya belajar. Setelah itu istirahat, saya jajan, kemudian mungkin kalau ada rapat gitu, mungkin rapatnya waktu P5 atau mungkin waktu sebelum pulang. Oke. Kalau ada rapat. Kalau ada rapat ya, kalau rapat pas saat mendekati event-event ya guys ya. Kalau nggak ada ya. Nah, kalau nggak ada ya udah disyukuri aja kalau gitu ya udah. Terus Mas Brian ini kan sebagai ketua OSIS, ada nggak sih kesulitannya Mas Brian hadapi selama menjadi ketua OSIS hampir setengah tahun ini? Oh pasti ada. Pasti ada. Apa tuh kesulitannya Mas? Mungkin waktu kita event ya. Waktu kita event mungkin ada anggota yang susah diatur, atau mungkin komunikasinya kurang berjalan dengan baik. Kalau untuk program mungkin kesulitannya di sekbid. Mungkin ada beberapa sekbid lah yang tidak menyetorkan programnya di setiap bulannya. Oke. Seharusnya kan setiap bulan itu setiap sekbid punya program kerja. Ya, Nah, pasti. itu bisa kita agendakan kapan programnya jalan. Tapi mungkin ada beberapa sekbid juga yang Tidak jalan. Iya, tidak menyetorkan. Jadi setiap bulannya harus ngecek ke data per sekbid dulu itu sih. Oke gitu ya guys ya. Jadi tanya lagi nih. Terus cara mengatasi masalah seperti itu di OSIS gimana? Ya kita sampaikan lah di grup WA atau ke Di grup WA. Oke. Ya di grup WA Jangan atau sampai komunikasinya terputus gitu ya. Kalau nggak di grup WA ya datangin ke anaknya. Kalian kanannya diapain itu Mas? Dilabrak gitu. Enggak. Ya dibilangin lah baik-baik, dibilangin. Baik-baik ya guys ya. Kapan ini mau jalan eventnya, kapan mau dilaksanain. Nggak mungkin lah dirabrak. Iya, kamu dilabrak ya. Kita boleh gitu ya harus- labrakan ya guys ya. Kita harus baik. Oke, kita harus baik sama anggota. Kan kita di OSIS sebagai keluarga. Iya, Kita di betul. OSIS sebagai keluarga kedua, menjadi teman, menjadi contoh yang baik kepada teman-teman SMP Negeri 36 Surabaya. Jadi kita harus mencontohkan yang baik. Oke, jadi untuk menjadi ketua itu nggak mudah ya guys ya. Perlu perjuangan dan banyak sekali kesusahannya. Kayak tadi Mas Brian ceritakan,
mungkin itu programnya ada yang nggak dijalankan, terus mengatur anggotanya, kalau sampai ada yang nggak kerja gimana, pengaturan jadwal, dan rapat-rapat yang lain, apalagi mendekati event-event itu sangat harus diperhatikan sama Mas Brian, karena sebagai ketua OSISnya 36 juga. Terus ada nggak sih hal yang membahagiakan Mas Brian saat di OSIS atau di 36 ini? Kalau di 36 sebenarnya dulu kan kembali lagi ke tadi ya. Saya sebenarnya kan nggak pengen masuk sini, hanya buangan saja. Tapi Buangan mungkin- aja. buangan dari sekolah lain lah. Tapi kan rencana Tuhan lebih baik. Alhamdulillah. Kalau untuk kesenangan waktu selama menjadi anggota OSIS ya itu tadi, waktu kita selesai event beban sudah berkurang. Banyak berkurang. Terus kemudian kalau setelah event kita evaluasi kan, setiap evaluasi ya itu tadi sih berkurang beban. Jadi itu seneng banget. Senang banget. Sebelum event mulai atau mungkin waktu rapat kita koordinasi itu beban udah mulai ya nambah lah. Tapi setelah selesai itu seneng banget. Apalagi event berjalan dengan lancar, berjalan sesuai rencana, sesuai koordinasi, komunikasi juga jalan, itu pasti seneng. Oke. Terus nih Mas ya. Kalau kelas 9 ya, kalau SMP kelas 3 boleh nggak sih Mas Brian ini menjabat jadi ketua OSIS lagi, atau teman-teman kita pas kelas 9 masih boleh nggak buat ikut OSIS? Kalau untuk teman-teman yang udah kelas 9 itu sebenarnya tidak boleh, karena OSIS itu hanya buka open recruitment itu untuk kelas 7 dan kelas 8. Kalau untuk sebagai calon lagi sebagai ketua OSIS di kelas 9 juga tidak bisa. Karena apa? Karena di kelas 9 itu kita sudah persiapan untuk menuju jenjang SMA. Jadi hanya untuk kelas 7 dan kelas 8. Kalau kelas 8 kan selanjutnya kelas 9. Ya. Kalau kelas 7 selanjutnya kelas 8. Dan juga untuk kelas 7 yang baru. Oh gitu. Oh iya, sekarang kan juga bentar lagi ada ujian nasional ya. Setelah sekian lama ujian nasional diadakan ya teman-teman ya. Itu sebabnya yang kelas 9 juga harus lebih rajin, harus lebih giat belajar lagi, fokus ke sekolahnya, tidak fokus ke lain-lain, biar pas ujian nasional lebih dipermudahkan lagi. Amin. Terus ya lagi Mas Brian ya. Kisah ada nggak sih cerita dari Mas Brian yang bisa menginspirasi buat teman-teman kita di 36 ini? Kalau cerita saya nggak punya cerita mungkin, tapi bisa dijadikan contoh sebagai acuan kepada teman-teman semua. Kalau di sekolah ini kan sekolah kita juga sekolah di Wiyata. Ya. Nah, kalau sekolah di Wiyata kan sudah tahu pastinya tidak boleh bawa sampah. Ya betul. Dari luar ke dalam tidak boleh bawa sampah. Nah, saya masih menemukan banyak teman-teman itu membawa jajan dari luar, membawa bingkisan plastik dari luar. Kalau bisa jangan sampai membuangnya jangan sampai di sekolah. Kalau bisa, kalau beli di luar ya buangnya di luar, jangan di sekolah, karena kita tahu sendiri sekolah kita kan sudah bersih, sekolah kita sudah adiwiyata mandiri ya. Ya, adiwiyata mandiri sekolah kita ya. Adiwiyata mandiri, jadi dijaga, ini sekolah kita bersama, jadi harus dijaga kebersihannya. Dan juga oh ya, akhlak itu paling penting ya, karena akhlak itu di atasnya ilmu. Di atasnya prestasi. Kalau prestasi tanpa henti, akhlak nomor 1. Nah benar, prestasi tanpa henti, akhlak nomor 1. Nah itu segalanya 36. Kalau prestasi tanpa henti, akhlak nomor 1. Kalau untuk teman-teman, kalau akhlak kalian harus mencontohkan yang baik kepada masyarakat sosial. Jadi akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu. Jadi kalau bisa akhlak atau adab terlebih dahulu, baru ilmu. Jadi kalau kita harus mau berprestasi, tapi kita harus mengutamakan akhlak dulu ya Mas ya. Iya. Jadi itu bukan kata-kata ya, itu wejangan dari Mas Brian selaku ketua OSIS kita, bahwa yang pertama kita harus membuang sampah pada tempatnya, tidak boleh sembarangan, apalagi kalau sampah plastik, karena sekolah kita adalah sekolah adiwiyata. Dan yang kedua,
kalau mau berprestasi kita harus juga mengutamakan akal kita. Kalau akal kita nggak baik, percuma kan kita berprestasi ya Mas ya. Oke. Terus selanjutnya masa-masa Mas Brian ya, ada nggak sih Mas Brian ini punya masa-masa yang indah di mungkin di kelas atau mungkin di kelas lah. Masa-masa terindah mungkin sebenarnya impian saya itu kan karena bidang saya di futsal kalau di sekolah. Nah itu impian saya itu sebenarnya ingin membawa futsal SMP Negeri 36 ini sebagai juara. Itu akan menjadi masa yang indah bagi saya. Tapi mungkin masa-masa ini masih tertunda. Jadi insya Allah nanti saya usahakan, tim futsal usahakan kalau masa-masa terindah menurut saya waktu keterima sebagai anggota OSIS waktu dulu kelas pertama, kelas 7. Itu sebagai masa terindah bagi saya karena saya sebelumnya belum tahu apa-apa tentang OSIS, tentang apapun itu. Kemudian harus tes, harus seleksi terlebih dahulu dengan begitu banyak saingan juga, kakak kelas dan juga yang seangkatan. Kemudian ada pengumuman, saya cek nama-nama dari atas sampai bawah, ternyata keterima. Alhamdulillah keterima. Langsung saya kabari kepada orang tua, kepada kakak ya. Itu masa terindah bagi saya. Oke. Jadi ya berbagai pengalaman juga ya. Karena saya dulu ini juga kelas 7 itu awal-awal tuh juga menjadi anggota OSIS juga. Dan ya sama kayak Mas Bidan juga belum tahu apa tentang OSIS, tiba-tiba keterima dan hanya ingin mendapatkan pengalaman aja, tiba-tiba keterima jadi anggota OSIS dan senang banget pas lulus dari ujian itu. Ternyata dari ujian jadi OSIS juga seru. Ternyata seru juga loh jadi OSIS itu. Jadi jangan kalian anggap OSIS itu sebagai bangku sekolah. Karena banyak teman-teman kita yang kalau setiap kali ada event, kita kerja di hari libur itu teman-teman kita menganggap kalau OSIS itu adalah bangku sekolah, padahal enggak. Banyak sekali pengalaman dan hal-hal yang kita dapatkan menjadi OSIS itu. Ya Mas Bidan ya. Oke, ada lagi ya. Begini deh, Mas Biran ini udah kelas 8 kan? Ya. Bentar lagi udah mau naik ke kelas 9. Nah, pas kelas 9 ini Mas Brian ada nggak Mas Brian ini ikut organisasi apa-apa gitu? Selain OSIS atau mungkin ekstrakurikuler lah. Mungkin kalau ekstra saya tetap fokus di futsal saya. Kalau untuk organisasi mungkin kalau masih ada open recruitment mungkin saya mau nyoba di UKS. Saya mau nyoba di UKS mungkin. Kalau malah Mas di UKS Mas? Bisa ngiup masih pacaran. Enggak itu. Bisa ngiup masih pacaran guys ya. Tapi saya pengen coba ke UKS. Mungkin nanti kalau kelas 9 masih bisa open recruitment. Oke. Kalau untuk ekstra mungkin saya masih fokus di. Kalau ekstra dia ini ya guys ya, masih fokus di futsal. Jadi fokus di satu ekstra dulu aja. Terus kalau di organisasi kalau dia ada open rekrutmen, dia mau ikut nyoba di UKS. Oke. Sambil diminum dulu Mas. Wah, ceritanya diminum dulu. Saya minum ya. Kali ini kita ada endorse guys. Ini endorse. Bukan endorse. Tapi siapa tahu kalau dapat endorse alhamdulillah kan. Ini ada Kota Kopi dan ABC sama teh Javana. Mantap. Barangkali ada endorse ya. Endorse lah dikit-dikit. Rasanya pas. Manisnya pas. Teh Javana silakan. Endorse kita. Oke. Kopi juga. Ya, silakan. Kopi Golda Coffee dan APC juga silakan endorse kita ya. Langsung ke 36 biar dapat endorse saja. Astaga. Oke. Kita lanjut ya. Ada pengalaman terburuknya Mas Brian saat di 36 ini? Dan cara mengatasinya gimana? Pengalaman buruk. Ya. Bentar ya. Pengalaman buruk. Enggak ada sebenarnya. Enggak ada pengalaman buruk ya. Alhamdulillah pengalaman baik semua. Baik semua. Jadi Mas Brian ini karakternya ini saya lihat tuh di 36 ini karakternya fun, selalu ceria, aktif juga dia ini. Tapi kalau ceria di dalam hati nggak ceria kan nggak mungkin juga dikeluarin. Iya. Kan nggak mungkin juga ekspresi kita keluarin. Iya. Kalau dalam hati marah tapi kita di luar ceria. Jadinya apa nanti? Marah sambil senyum tambah serem nanti kan.
Masa di dalam hati marah, muka juga marah kan? Gak enak juga kan. Kita harus selalu fun dan selalu ikhlas juga. Lapang kita. Cukup dipendam aja. Iya, cukup dipendam aja. Kalau pengalaman buruk nggak ada. Nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Mas Berani terlalu baik ya guys ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya baik. Baik sekali. Teman saya traktir semua. Semua direktur. Ini saya direktur apa juga nggak nih mas? Apa? Diteraktir juga apa nggak di saya mas? Insya Allah Iya. nanti kalau ada uang. Request ya, traktir Lamborghini atau motor ZX. Itu bisa minta ke wali kelas kamu aja. Loca. boleh. Kalau Oke. Lamborghini uang siapa? Barangkali kan uang siapa gitu kita melalukan dunia nyuri uang Saldo Jepang. Shopee saya 5.000 minta Lamborghini. Saldo di GoPay sama Dana saya 0 rupiah mas, nggak ada saldonya sama sekali. Oke, terus pertanyaan simpel nih ya. Ini yang ditanyakan sama teman-teman saya juga. Emang ketua OSIS ini mapel yang paling disuka saat pelajaran itu apa? Kalau mapel Iya. pelajaran semuanya suka, tapi yang paling saya suka itu bahasa Indonesia sama PJOK dan juga IPS. Wih. Kalau bahasa Indonesia mungkin gurunya juga asik, Gurunya gurunya asik. juga baik. Kemudian saya juga paham materinya sama dengan IPS. Kalau di PJOK memang bidang saya di olahraga, jadi saya juga suka di PJOK olahraga. Karena memang bidang saya, keahlian saya di Di atletik. benar, Oke. jadi tidak terlalu berat lah untuk PJOK itu. melaksanakan tugas-tugasnya. Oke. Kalau IPS gimana? Kalau IPS saya seneng tapi saya suka tapi cuma sedikit. Suka tapi sedikit aja. Nah, Oke. ada yang paham, ada yang enggak. Jadi 50-50 lah. Jadi paling suka nih bahasa Indonesia sama Ya PJOK. paling suka PJOK lah. Kalau IPS ya suka tapi sedikit aja. Kalau PKN ya PKN. harus itu karena kan PKN harus tentang pahlawan-pahlawan, tentang kemerdekaan Indonesia, sejarah-sejarah kita harus suka. Tapi Oke. ya semuanya suka, Pak. Oke, semuanya suka. Tapi ada yang saya paling Oke. sukai. Oke. Ada nggak sih kata-kata buat guru-guru di 36 ini yang mau Mas Bram sampaikan? Kalau untuk guru-guru di SMP 36 ini semuanya asik-asik, baik-baik, kepada saya juga baik-baik. Mungkin kalau kata-kata atau beberapa kata yang saya sampaikan untuk kepada guru-guru, tetap semangat untuk memberikan kita ilmu. Jangan pelit-pelit, Bu. Jangan pelit-pelit, Bu. Tetap jaga kesehatan, kan juga ada di 36 ini gurunya juga ada yang sudah sepuh-sepuh. Iya. Jadi tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk memberikan kita ilmu Asik. supaya kita bisa menjadi generasi penerus bangsa. Asik. Tapi guru-guru kita walaupun tidak sebut-sebut tapi masih asik ya. Nah, bener. Ya Pak ya. Oke. Mantap Pak. Asik. Staff juga asik, gak cuma guru aja. Semua guru tuh asik ya guys ya. Cuman kita aja menganggap mereka serem. Nah, ya. Ya, Dan ya, nih pertanyaan lagi nih terakhir buat Mas Brian ini. Siap. Kopi sih Pak. Oke terakhir buat Mas Brian nih. Mas Brian suka nggak sih sama mapel MTK? MTK. Ya, Kalau ini kan MTK. banyak nih ya teman-teman kita yang menanyakan Mas Brian suka nggak sama mapel MTK? Ketos kita suka nggak sama nih mapel MTK? Tapi saya ini? jujur, sumpah jujur ini. Kalau MTK saya suka, tapi ada beberapa materi itu yang saya nggak paham. Tapi ada beberapa juga yang saya paham. Sebenarnya saya suka MTK, apalagi guru pas saja di kelas saya kan gurunya juga asik MTK. Oke. Tapi saya ceritakan kalau di kelas saya itu paling dimusuhi dengan guru MTK adalah bapak-bapak atau laki-laki. Nah, ini laki-laki di kelas saya itu kebanyakan dimusuhi dengan guru MTK saya. Dari Tapi- kelas 7 ya Mas ya? Nah. Dari kelas 7 sampai kelas 8 dimusuhin sama guru MTK. Tapi menurut saya nggak pernah buat salah kepada gurunya. Kalau saya ngumpulin tugas juga tepat waktu. Mungkin saya dianggap
bukan circle-nya bapak-bapak yang nakal-nakal ya. Jadi saya di kelas itu beda dengan yang lain. Masa sih Mas? Tapi kembali ke pertanyaannya, saya suka atau enggak? 50-50, suka dan 50-50, tidak suka. oke. Netral. Netral. Suka makanya netral ya. Ada yang suka, Jadi ada itu yang jawabannya. Kalau kalian masih gak puas, silakan komen aja di bawah ya. Nah. Kalau kalian masih gak puas, jadi saya tanya kalian ke Mas Brian, suka apa enggak ini MTK ini? Yang benar Mas ini. Itu aja. Yang terakhir ya Mas ya. Oke. Banyak nih ya pengalamannya Mas Brian di 36 ini, mulai dari masuknya OSIS sampai prestasinya juga sudah menumpuk di Mas Brian. Bakat-bakatnya juga sudah menumpuk di Mas Brian nih. Amin. Bisa digunakan di SMA nanti. Amin. Mau nih Mas Brian SMA-nya Mas SMA mana ini? Kalau SMA pasti pengennya negeri ya. Mungkin antara SMA 6 sama SMA 15. Wis. Semoga keterima. Amin, semoga keterima ya guys ya. Kalian juga yang masih Mudah-mudahan. SMP mau masuk SMA, moga keterima di SMA favorit kalian, entah itu SMA Benar. atau SMK. Oke. Tetap semangat aja pokoknya kalian harus belajarnya guys ya. Contoh nih Mas Brian Harus nih siap sebagai ketua belajar. kita yang teladan dan baik hati. Dan suka mentraktir teman-temannya. Amin. Semoga Mas Brian ini ya, apa ini disehatkan terus. Amin, amin. Rezekinya dibanyakan biar Amin. kita biar lebih sayang untuk mentraktir teman-temannya. Iya. Pasti nanti kalian juga banyak traktir ya sama Mas Brian ya. Nanti lagi aja di Mas Brian. Oke. Iya. Amin. Itu aja untuk podcast kita hari ini, bahasan kita hari ini. Terima kasih buat Mas Brian sudah datang jauh-jauh dari kelasnya yang di atas sampai ke bawah sini. Iya, jauh Sekian, banget. jauh banget ya. Berapa Meter. berapa kilometer itu? Enggak, berapa meter? Paling 100 kilometer sampai itu. Kejauhan lah itu. Jauh banget ya guys itu ya. Ya. Oke. Sekian itu saja podcast kita hari ini. Selamat siang semuanya. Semangat belajarnya dan jangan pantang menyerah. Jangan lupa kalau kalian ada masalah, dan untuk teman kita yang ada di 36 kalau kalian ada masalah silakan cerita di Pematik SMP Negeri 36 Surabaya, karena kita akan mensupport kalian terus dan akan menjadi taman curhat terbaik kalian. Sampai jumpa di podcast berikutnya dan pertemuan berikutnya. Bye bye.